Baik, makasih banyak Ibu Emi. Bapak Ibu, teman-teman peserta yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam sehat. Baik Bapak Ibu, karena ini materi lanjutan, izinkan saya share screen dulu. Kita masih di pendalaman agenda 1. Sikap perilaku bela negara. Baik, pada pertemuan awal kita sudah di pertemuan awal kita sudah sampai pada tolong diingatkan ya, kita masih di sini ya. Kemarin itu sampai di regulasinya. Suara saya jelas? Ya, jelas, Pak. Jelas. Nah, ini yang cukup Anda ketahui bahwa pasal 27 itu ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu regulasinya. Kalau Bapak dan Ibu mau terjun aktif sebagai TNI, nah, lain lagi. Pasal yang mengatur itu 30 ayat 1. Makanya di breakdown di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ini yang kemudian dijabarkan kepada Peraturan Menteri Pertahanan. Dan seterusnya itulah dasar hukum kalau Bapak dan Ibu mau membela negara secara langsung ya, secara langsung sebagai TNI. Jaga keutuhan wilayah. Ini saya kira produk hukum atau regulasi yang mendasari pelaksanaan bela negara. Yang penting ini adalah pasal 27, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib. Ya, kalau hak itu Bapak Ibu tidak boleh tidak digunakan. Kalau kewajiban wajib. Pertanyaannya, apakah setiap hak warga negara itu harus diwujudkan oleh negara? Kira-kira. Apakah semua hak warga negara itu harus diwujudkan, harus dipenuhi? Siapa yang bisa jawab itu? Hanya menjawab ya atau tidak. Ya, izin menjawab, Pak. Ya. Untuk masalah hak yang harus dipenuhi oleh negara, menurut saya, iya, Pak. Kalau yang lain, apakah setiap hak warga negara itu harus dipenuhi oleh negara? Iya, Pak. Nah, jadi pertama, hak itu boleh digunakan, boleh dimanfaatkan, boleh tidak. Yang kedua, tidak semua hak warga negara itu harus segera dipenuhi oleh negara. Contoh, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Apakah harus segera dipenuhi negara? Tidak perlu. Tergantung kemampuan negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Apakah semua harus dikuliahkan? Enggak juga. Nah, ada hak yang tidak bisa ditunda, itulah yang kemudian kita sebut dengan hak asasi. Pak Roy, Pak Roy, coba Pak baca ini. Tidak, coba Pak baca grup yang hayo-hayo. 96, sini Pak. Sudah. Pak Bahrul sudah. Ya. Sudah? Ya. Jadi kesimpulannya, tidak semua hak warga negara wajib untuk segera dipenuhi oleh negara. Nah, itu contohnya tadi. Jelas-jelas disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kan masih banyak orang belum tersedot ke pekerjaan yang layak. Nah, tergantung kemampuan negara. Begitu juga hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
Yang tidak bisa ditunda itu yang kita sebut dengan hak asasi. Apa itu asasi? Yang paling mendasar. Apa yang dimaksud paling mendasar? Hak yang bukan diberikan oleh negara. Negara hanya hadir untuk melindungi. Mana contohnya hak yang bukan diberikan oleh negara? Izin menjawab, Pak. Ya. Hak untuk hidup. Ya. Hak untuk hidup itu bukan pemberian negara, itu pemberian Tuhan. Negara wajib melindungi itu. Tidak boleh dengan alasan apapun di Republik ini, tidak boleh Anda menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun. Makanya tidak diminta-minta ya, tanpa disengaja, mungkin tabrakan, menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka tidak bisa tidak. Pasti dia si penabrak akan mengikuti proses hukum. Karena menghilangkan nyawa. Meskipun tidak ada unsur kesengajaan. Kenapa? Karena itu hak paling asasi. Gitu ya. Yang kedua, hak yang tidak boleh yang bukan diberikan oleh negara. Hak apa lagi? Bukan kita peroleh dari negara, tidak. Peroleh langsung dari Tuhan. Hak untuk bicara, mengeluarkan pendapat. Kita ini bicara begitu lahir, mulai bisa bicara ya bicara, karena itu memang pemberian Tuhan. Tidak boleh ada apa, dia termasuk bagian dari hak asas. Kalau hak-hak yang saya sebutkan tadi masih bisa ditunda. Hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan pekerjaan, masih bisa ditunda. Tergantung kemampuan negara. Makanya Undang-Undang Dasar menjamin setiap orang berkumpul atau berserikat, kemudian mengeluarkan pendapat. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Negara melindungi itu. Yang berikutnya apa lagi contohnya? Hak apa lagi? Yang dilindungi, tugas negara hanya melindungi, bukan memberikan. Ada yang tahu? Hak untuk berkeyakinan. Memilih agama itu bukan karena negara. Karena kita yakin Hindu, Buddha, Kristen, Indonesia, Konghucu, kalau kita yakin silakan. Negara melindungi itu, tidak memberikan, bukan. Kira-kira itu Bapak ya, dasar hukum. Jadi pasal 27 ayat 3 bicara setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Nah, pada kondisi tertentu negara mewajibkan warga negara. Nah, kalau wajib ini tidak ada tawaran. Kalau hak masih boleh dipilih. Anda tidak mau memanfaatkan hak itu boleh. Karena hak. Makanya hari ini terjadi perdebatan yang sangat luar biasa tentang vaksinasi. Wajib atau tidak itu? Wajib atau hak itu? Kan gitu ya. Wajib itu atau hak itu vaksin itu? Kan gitu. Bahkan ada orang yang ya, statementnya justru negara yang melanggar hak asasi karena memaksakan orang divaksin. Ada yang berkata begitu. Nah, orang pasti akan vaksin karena persoalannya dia akan mempengaruhi apa? Yang selalu yang mobile kan, ke Jawa, kemana. Nah, pada akhirnya di bandara diminta itu. Mana anunya Pak, kartu vaksinnya Pak. Bahkan masuk di supermarket atau di sulayan-sulayan besar di daerah Jawa tertentu yang kemarin level 4 harus pakai kartu vaksin. Nah, akhirnya kita merasa wajib. Sebenarnya negara tidak mewajibkan karena ada kebutuhan, nah, sehingga kita merasa wajib. Makanya pemerintah hanya mentargetkan 70% di kelurahan A, 70% di kecamatan A, 70% di kabupaten A, provinsi. Akhirnya terciptalah herd komunitas atau hak kesehatan kolektif. Kalau sudah 70%. Nah, makanya Anda jangan menghalangi orang vaksin. Bila perlu didorong-dorong supaya angka 70% itu tercapai. Kalau sudah tercapai, sudah.
Artinya menurut orang kesehatan kita sudah sampai pada tingkat herd community. Nah, sudah boleh kita gelar bola kaki. Kayak di Eropa itu ya, orang main bola itu di stadion tidak pakai masker. Baru-baru kita nonton. Kenapa begitu ya? Karena sudah 70% ke atas. Nah, Bapak Ibu dorong. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau, jangan pengaruhi orang. Nggak usah vaksin. Itu hak itu. Bukan kewajiban itu. Malah kita dorong supaya cepat angka 70% itu selesai sudah. Tidak lagi kita dihayo-hayo, dikejar-kejar. Sekarang kenapa dihayo-hayo? Karena target itu belum tercapai. Jadi begitu kira-kira ceritanya pemanfaatan hak dan kewajiban. Kalau wajib tidak ada pilihan. Negara dengan segala alat yang dia miliki akan memaksa orang. Kapan itu? Kalau titik-titik tertentu negara membutuhkan partisipasi warga negara dalam rangka bela negara. Kalau dia hak, ya. Baik, ini regulasinya. Nah, sekarang mari kita lihat konteksnya ini. Saya kira ketika kita di SMP dulu, di SMA sampai di perguruan tinggi kita sudah mendengar istilah asta. Apa itu asta itu? Siapa yang tahu asta? Ada yang tahu asta? Ini supaya Bapak dan Ibu tidak mengantuk. Bilang saja pasti benar. Asta itu, apa itu asta itu? Tahu asta? Asta. Asta itu sama dengan delapan. Kan ada panca. Kalau 7 berapa? Sapta. Sapta marga. Kalau 8, asta. Jadi 8 itu asta. Nah, asta gatra artinya ada 8 kondisi. Gatra. Asta gatra. Jadi ini harus dipahami oleh Bapak dan Ibu sebagai bagian dari pelaksana. Kita kan menjadi alatnya negara ini. Aparatnya negara, aparat yang berada dalam struktur negara. Nah, apa itu 8 gatra itu? Nah, jadi 8 gatra ini kemudian dibagi menjadi Trigatra dan Pancagatra. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Tri tambah Panca sama dengan? Asta. Asta. Ya, itulah yang kita mau bahas ini, asta gatra. Jadi kaitannya dengan bela negara. Nah, semua negara di dunia Bapak dan Ibu dikaruniai Tuhan dengan trigatra. Jadi semua tidak terkecuali. Yang berbeda itu jenis, jumlah dan kualitasnya. Itu yang berbeda. Jadi begitu negara itu merdeka pasti dikaruniai trigatra. Apa itu trigatra? Yang pertama geografis. Geografis atau wilayah. Saya tanya Bapak dan Ibu, adakah negara tanpa wilayah? Ada, Pak. Tidak ada. Ya, kecuali mungkin itu yang apa itu Sunda Empire itu. Yang kemarin heboh-heboh itu kan negara tanpa wilayah itu. Sunda Empire yang sekarang yang mengklaim dirinya sebagai apanya itu ya sudah meringkuk dalam penjara. Proses hukum. Nah, adakah negara tanpa wilayah? Pasti tidak ada. Dengan demikian, ini karunia Tuhan. Karena syarat menjadi negara, satu di antaranya harus memiliki wilayah. Jadi semua negara yang merdeka, begitu dia merdeka pasti memiliki trigatra. Trigatra itu yang membedakan antara negara satu dengan yang lainnya di jumlah, di jenis, dan kualitas. Pasti beda. Tidak ada yang sama persis. Yang kedua, mohon maaf ini salah ketik ya, bukan SKA, ini SDA. Sumber daya alam. Ya. Semua negara saya kira memiliki ini, sumber daya alam.
Cuman jumlahnya saja, kualitasnya dan jenisnya yang berbeda. Berbeda yang ada di Eropa dengan di Timur Tengah. Berbeda jumlah, jenis, dan kualitas yang ada di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Setiap negara yang ada di sana pasti memiliki hal yang sama, cuman jenisnya saja. Atau kualitas dan jumlah saja yang berbeda. Nah, yang terakhir demografi atau kependudukan. Demografi. Nah, sebenarnya inilah bagian-bagian penting dari modal dasar sebuah negara. Untuk apa itu? Untuk apa wilayah yang kemarin kita sudah bicarakan yang sangat strategis itu? Karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, membentang dari utara paling utara Miangas, selatan paling selatan Pulau Rote. Timur paling timur Merauke, barat paling barat adalah Sabang. Nah, untuk apa itu? Itulah modal kita. Modal NKRI. Yang kedua, sumber daya alamnya. Yang ketiga, modal SDM-nya atau kependudukan atau demografi. Nah, untuk apa ketiga Trigatra ini? Itulah yang sebenarnya yang punya ini kita orang. Rakyat yang punya itu. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi kita serahkan kepada orang-orang yang kita pilih. Ya, atau paling tidak mungkin Bapak dan Ibu tidak pilih, tetapi suara terbanyak menghendaki beliau. Maka selaku warga negara yang baik, kita tunduk pada keputusan orang banyak. Nah, kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Pak Bupati, dan Wali Kota, selaku penerima kedaulatan, Pak Jokowi yang kita pilih atau dipilih mayoritas rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan itu. Sesungguhnya kedaulatannya kita itu, kedaulatan rakyat itu. Rakyat yang berdaulat terhadap geografi, sumber daya alam, dan demografi. Tetapi kita amanahkan. Kapan Anda serahkan amanah itu? Ketika di bilik suara. Disitulah Anda menyerahkan amanah. Kepada siapa amanah ini dititipkan? Nah, untuk apa? Untuk mengelola Pancagatra. Jadi Trigatra ini modal dasar dalam rangka mengelola Pancagatra. Seakan-akan Bapak dan Ibu berkata, Pak Jokowi, silakan dimanfaatkan wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, beserta seluruh sumber daya alamnya, yang ada di hutan, di gunung, di perut bumi, di bawah laut, silakan dieksplorasi. Silakan. Dan manfaatkanlah seluruh manusia yang ada di Republik ini, yang jumlahnya konon kemarin menurut salah seorang teman kita 270 juta. Mau diapakan ini modal dasar? Dalam rangka, ya, tetapi ingat digunakan untuk apa? Untuk apa? Digunakan untuk apa modal dasar itu? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, untuk mengelola bahasa teknisnya, kalau itu bahasa umumnya, untuk mengelola Pancagatra. Apa itu Pancagatra? Itulah yang sering kita sebut waktu SMA dulu. Ipolexos Budhankam. Itu yang kita bilang-bilang waktu di SMA dulu. Yang guru-guru bilang, Ipolexos Budhankam. Itu Pancagatra. Semua negara sama. Yang dia kelola lima ini. Semua negara sama. Tidak keluar dari 5 ini. Bagaimana bangsa ini supaya berkesinambungan? Nah, gunakanlah Trigatra untuk mengelola ideologi. Memanage, menata ideologi. Ya, bagaimana supaya bangsa ini hidupnya cepat sejahtera, makmur? Ya, kelola ini ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itulah tugas negara, Bapak. Mengelola Pancagatra. Pancagatra itu singkatannya tadi Ipolexos Budhankam.
Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam. Dari 5 ini Bapak dan Ibu berada di mana? Berada di mana Bapak dan Ibu? Kita semua berada di mana? Semua aspek, Pak. Hah? Semua Berada di aspek. mana? Di semua aspek. Kalau Pak Juli Harfandi di mana beliau? Tugas di mana? Saya tugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Oh, berarti ekonomi. Siap. Ekonomi. Anda bertanggung jawab di situ. Kalau Pak Parno di mana? Di Inspektorat Daerah, Pak. Oh, sebagian politik. Politik. Nah, kalau teman-teman guru kesehatan, ya sosial budaya. Itu yang bahasa lainnya kesra. Kesejahteraan rakyat. Jadi, semua kita ini berada di situ, di 5 itu. Ada memang yang lintas. Jadi itu saja dikelola oleh negara. Dengan menggunakan modal, apa tadi? Apa modalnya tadi? Trigatra. Trigatra. Silakan dikelola sumber daya manusia ini. Bagaimana cara mengelolanya? Dalam rangka memperkuat Ipolek Sosbud Hankam. Silakan digunakan sumber daya alam. Tetapi catatannya untuk Ipolek Sosbud Hankam. Nah, kalau ini terkelola dengan baik, maka kita menuju masyarakat yang makmur. Makanya disebut dalam Undang-Undang Dasar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Biar bagus pertahanan keamanannya, Pak. Semua wilayah sudah terjaga. Aman kita, Pak. Kemudian ekonominya sudah mulai tumbuh. Sosial budayanya sudah mulai kondusif. Politiknya yang bergolak. Ada pergolakan politik di internal. Sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan antara pihak yang bersih tegang. Maka tidak bisa. Maka dia harus secara simultan. Secara komprehensif dikelola. Siapa yang mengelola? Trigatra itu orang-orang yang kita serahi amanah. Baik yang ada di legislatif maupun di eksekutif. Karena eksekutif tidak bisa bekerja kalau tidak mendapatkan persetujuan dari legislatif. ASN di mana posisinya? Di mana posisi PNS? Eksekusi. Kita yang eksekusi, Bapak. Nah, kalau Pak Parno tadi di mana tadi? Inspektorat di mana? Di Inspektorat Daerah, Pak. Ya. Kalau Ibu Fatma di mana? SMP 1 Gadung, Pak. Nah, yang Ibu eksekusi itu undang-undang tentang pendidikan nasional. Yang di kesehatan yang dia eksekusi itu undang-undang tentang kesehatan. Yang di bencana alam undang-undang tentang penanggulangan bencana. Yang di tenaga kerja undang-undang tentang cipta kerja. Yang semua kita ini eksekusi. Makanya disebut eksekutif yang melakukan operasional di tingkat lapangan. Itulah sebabnya salah satu fungsi PSN, fungsi ASN atau PNS adalah apa salah satu fungsinya? Fungsi pertama. Kebijakan publik. Ya, pelaksana kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Yang paling tinggi itu undang-undang. Itu kebijakan publik itu. Siapa yang bikin? Undang dibikin oleh presiden dengan legislatif. Itu yang kita eksekusi. Ya. Kalau Bapak dan Ibu berada di pertanian, ya undang-undang pertanian. Kalau di kehutanan, ya undang-undang tentang pengelolaan hutan. Itu yang dijabarkan menjadi peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai Permentan, peraturan Menteri Pertanian, Permenkes,
Peraturan Menteri Kesehatan. Belum operasional sampai di daerah, dibikin perdanya. Dibikin perbuknya. Supaya orang mengeksekusi jelas dasar hukumnya. Ingat, ciri kedua PNS yang profesional itu adalah apa ciri keduanya? Bekerja sesuai dengan aturan, Pak. Aturan. Nah, itu yang di breakdown Pak, dari undang-undang. Kalau sudah mulai teknis dia mulai masuk di permen. Peraturan menteri. Kalau Pak Samsul Bahar ini sarjana teknik, berarti aturan perundangan tentang kawasan dan pemukiman. Jadi yang dieksekusi itu kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? Yang tertinggi itu undang-undang. Siapa yang bikin? Orang yang kita pilih semua. Makanya kemarin saya dipancing diskusi tentang di salah satu kabupaten, diskusi tentang undang-undang cipta karya, saya bilang itu produk kita. Produknya siapa? Orang-orang yang kami pilih. Jangan sudah jadi baru kami persoalkan. Sudah salah. Meskipun Anda tidak setuju, tapi suara terbanyak sudah itu yang jadi. Dan orang-orang kita ada di situ. Siapa semua yang kita pilih kemarin, termasuk Anwar Hafid, Pak Anwar Hafid, termasuk siapa semua yang kita, sudah itulah hasilnya. Jangan sudah jadi baru kami mengeluh di bawah, nggak bisa. Warga negara yang baik itu tunduk pada keputusan orang yang banyak. Walaupun kami mungkin tidak sefaham. Ya. Kira-kira begitu terkait dengan konsepsi Astagatra. Baik Bapak Ibu. Nah, nilai dasar bela negara ini nanti penjelasan uraiannya, pendalamannya nanti pada materi terakhir. Ini saya hanya memperlihatkan yang pertama cinta tanah air. Yang dimaksud dengan cinta tanah air itu yang tumbuh secara alami. Kenapa? Karena dia kenal NKRI-nya. Bukan sekedar semboyan-semboyan. Tapi memang di dalam dirinya, di pikirannya, dalam hatinya dia memang mencintai negerinya. Jadi tumbuh secara alami, Bapak. Yang kedua, sadar dia berbangsa dan bernegara, bahwa dia bagian terkecil dari upaya menjaga bangsa dan negara. Yang ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi. Ya. Nah, seperti apa penjabarannya di lapangan, nanti kita bicarakan di pertemuan terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Yang mau dibela itu adalah nilai-nilai ini. Makanya nanti kita operasionalkan definisinya, diberi batasan operasional tentang cinta tanah air itu seperti apa bentuk konkretnya kalau dibawa ke lapangan. Kalau dibawa ke tempat tugas seperti apa bentuk konkretnya. Begitu seterusnya sampai dengan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, pertemuan hari ini target saya adalah membicarakan isu kontemporer. Ini apa maksudnya ini Bapak Ibu? Apa maksudnya kira-kira ini? Nah, jadi salah satu bukti cinta tanah air itu ketika kita ikut bertanggung jawab terhadap penataan lingkungan kerja masing-masing. Kalau ditempatkan. Jadi inilah potret negara yang teriak-teriak tentang cinta tanah airnya. Kita orang ini ya. Oh, kita teriak-teriak. Kalau ditanya saya, andaikan saya pancing tadi, tidak ada satu orang di ruangan ini yang tidak mencintai tanah air. Tapi inilah bukti yang ditinggalkannya sebagai bukti cintanya terhadap tanah airnya. Coba lihat. Coba lihat ini Pak. Padahal nilai pertama cinta tanah air itu adalah menjaga kelestarian lingkungan. Kalau dijabarkan ya. Nah ini negara ini, Bapak coba lihat kursornya. Oke, negara ini tidak pernah mereka teriak-teriak cinta tanah air. Tapi lihat buktinya Bapak. Coba lihat buktinya. Jadi cinta tanah air itu bukan slogan. Dibawa pulang ke tempat tugas, tata itu lingkungan pekerjaannya. Perbaiki. Perbaiki lingkungan sekolahnya Pak. Ajak siswa.
kalau benar-benar kita mencintai tanah air ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita bawa ke lingkungan kita masing-masing. Ya. Jadi bukti konkret dari cinta tanah air ini, bangunannya sih biasa-biasa, tapi lingkungannya luar biasa bersihnya lingkungannya orang. Kembali kita ke daerah kita di Palu, di kabupaten lain, mohon maaf ya, mungkin juga Buol, mohon maaf. Yang pasti kita belum bisa meraih adipura. Nah itulah, tidak bisa dibantah, fakta. Sampai begitu kadar kecintaan kita terhadap tanah air ini. Karena kita tidak mungkin lagi mengulang apa yang pernah dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Nggak mungkin kita lari ke hutan. Nggak mungkin. Suasananya sudah berbeda. Tetapi nilainya harusnya bertambah. Nilainya, nilai cintanya. Cuma bentuk implementasinya berbeda. Inilah bukti. Buktinya kita cinta tanah air. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan terakhir. Nah, kita masuk pada ini Pak, pertemuan kedua. Nah, ini begini Bapak Ibu, kolabjar kita bermasalah. Bukan cuma di Sulawesi Tengah, di seluruh Indonesia. Harusnya kewajiban saya sejak pertemuan pertama sudah ada tugas masuk di kolabjar. Nah, ini pertemuan kedua, masuk lagi tugas kedua. Tetapi karena kolabjarnya bermasalah, Bapak dan Ibu tidak usah dulu gelisah. Tidak ada tugasnya, Pak. Memang itu persoalannya di situ. Nanti begini, Bapak dan Ibu sering-seringlah buka kolabjar. Siapa tahu besok terbuka dia. Bapak tahu ya. Jadi bukan hanya angkatan ini, semua angkatan bahkan di seluruh Indonesia. Kolabjarnya bermasalah. Ini dia mulai bermasalah waktu perbaikan, waktu ada signal itu, ada berapa hari anjlok, selesai signalnya bagus, kolabjarnya bermasalah. Ini kan miliknya lembaga administrasi negara. Jadi bukan cuma kita Sulawesi Tengah, kabarnya yang saya dengar, daerah lain juga merasakan. Jadi hari ini kolabjar tidak bisa diakses. Namun begitu Bapak dan Ibu kalau ada waktu, tetap lihat-lihat di kolabjar. Karena kita tidak tahu kapan baiknya. Mungkin besok pagi dia sudah baik, pas saya buka baik, saya kirim tugasnya. Bapak dan Ibu kerjakan. Gitu ya. Nah, baik, kita masuk pada ini. Nanti kita lanjut. Supaya tidak mengantuk, apa yang dimaksud dengan kontemporer itu? Isu kontemporer. Nah, apa kira-kira isu kontemporer itu? Kontemporer itu modern. Jadi kalau isu kontemporer itu isu yang sedang hangat dibicarakan, yang sedang berlangsung. Dengan Ibu siapa saya? Syarifah Aulia. Oh, Syarifah ya? Iya. Ibu Syarifah. Yang lainnya, Ibu Syarifah, isu modern dan sedang hangat dibicarakan. Yang lainnya? Apa itu isu kontemporer? Ya Pak, Ya. tentang isu yang sedang yang menjadi trending topik, hari ini. Ya. Jadi ya kurang lebih yang hangat dibicarakan orang. Isu aktual. Kalau kita cek sedang berlangsung. Itu namanya aktual. Sedang hangat dibicarakan. Ada pendapat yang lain? Isu kontemporer adalah, nah, biasanya kita kalau belajar itu selalu kalau bukan arti di dalam kamus, kita mencoba meneliti dari sisi etimologi. Apa itu etimologi? Mana guru bahasa Indonesia? Etimologi apa itu? Ada guru bahasa Indonesia? Tidak ada. Yang 4 orang guru tadi ada guru bahasa Indonesia? Tidak ada Pak. Tidak ada, Ada? Pak. Oh, tidak ada. Etimologi itu apa ya? Bahasa, secara bahasa. Asal usul kata.
Kalau secara etimologi kontemporer itu diambil dari kata dasar tempo. Tempo itu sama dengan apa? Masa atau waktu, Pak. Waktu. Tempo. Rare. Nah, artinya isu yang ada sewaktu-waktu. Tidak permanen. Tetapi sangat mengganggu. Jadi isu ini lalu lalang dia. Tidak menetap dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, bukan, tidak termasuk kontemporer. Kalau Anda mengangkat soal WTS, itu bukan isu kontemporer. Isu yang sudah lama. Kalau Anda mengangkat apa kayak pencurian, itu kan sudah lama. Bukan isu. Dia hangat dibicarakan orang ada saat ini. Tetapi kalau kita serius menangani itu akan hilang dengan sendirinya. Lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan isu kontemporer. Isu yang ada sewaktu-waktu. Bagaimana menghadapi isu ini? Nah, yang pertama, Anda harus memahami, karena isu itu lahir dari perubahan. Apabila terjadi perubahan, maka akan muncul isu. Di mana-mana. Perubahan dalam skala kecil, sedang, apalagi besar. Misalnya mau pergantian bupati, kan terjadi perubahan. Macam-macam lagi isu. Sampai yang tidak masuk akal. Jadi setiap kali terjadi perubahan, terutama perubahan yang mendasar, pasti dibarengi dengan isu. Olehnya itu, nah, olehnya itu Bapak Ibu, bagaimana cara? Yang pertama, Bapak harus paham ini, perubahan, memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis. Jadi lingkungan strategis itu lingkungan yang melingkupi. Jadi dia berada di luar, eksternal ya. Nah, lingkungan strategis itu boleh strategis boleh strategis antar kabupaten, boleh strategis Sulawesi Tengah, bisa juga isu itu regional Sulawesi. Bahkan isu itu, isu lingkungan strategis itu boleh isu Asia Tenggara, bahkan Asia dan dunia, isu global. Jadi isu kontemporer itu karena perubahan terjadi, mungkin di regional Sulawesi, mungkin juga di Indonesia, mungkin juga di Asia Tenggara, mungkin juga isu global, tapi membawa dampak pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita bicaranya dalam konteks bela negara. Jadi itu yang pertama. Nah, setelah memahami, maka diperlukan sumber daya manusia. Itu yang disebut dengan modal insani. Bagaimana tentang pemaknaan? Itu kan pengetahuan, wawasan. Bagaimana merespon ini? Nah, lebih jauh dari itu, Anda diminta harus mampu mengidentifikasi isu-isu yang kritikal. Apa jenis isu kritikal itu nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian tidak sekedar mengidentifikasi, tetapi mampu menganalisis. Supaya Bapak dan Ibu tidak bertindak dari gerakan isu. Ya. Lebih baik kita bertindak lambat karena mencari fakta daripada bertindak cepat karena digerakkan isu. Apalagi Bapak pelayan publik. Jadi tidak memiliki modal insani, tidak memiliki kemampuan mengidentifikasi, tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis. Akhirnya dia yang membesar-besarkan isu. Dia tergiring dengan isu itu. Isu kontemporer tadi, isu yang sewaktu-waktu datang. Kalau isu lama tidak memancing perhatian orang. Kan ada isu-isu baru.
Nah, isu itu apabila terjadi perubahan di lingkungan strategis, biasanya atau lazimnya disertai dengan berbagai isu. Nah, inilah isu kontemporer kritikal itu. Jadi tadi isunya kontemporer. Nah, analis pertama Bapak Ibu lihat kursor, analisis lingkungan strategis. Perhatikan kata lingkungan strategis kita. Apa strategis Asia Tenggara, strategis Indonesia, atau strategis kawasan Sulawesi atau Sulawesi Tengah. Kemudian dari analisis ini maka kita bisa menemukan beberapa isu-isu kritikal. Olehnya itu diperlukan kemampuan mengklasifikasi. Mengklasifikasi itu maksudnya menganalisis isu. Menganalisis kalau bisa menggunakan alat. Itu yang digunakan. Jadi materi ini Bapak, khusus bahan tayang ini bahan tayang ini dari Lemhanas. Karena dikaitkan dengan semangat bela negara dari Lemhanas ketika mengikuti TOF, Training of Facilitator. Jadi Bapak Ibu widesuara yang mengajar di tempatnya Bapak dan Ibu tidak sembarang widesuara, tetapi mereka yang sudah lolos TOF, Training of Facilitator itu. Karena itu SIM untuk mengajar. Ya. Nah, apa jenisnya isu itu? Nah, generasi milenial ini harus tahu ini. Karena Bapak dan Ibu sudah menggunakan istilah-istilah digital semua. Bapak dan Ibu lahir dan besar dilingkupi memang sudah dengan IT. Nah, yang pertama isu kritikal itu yang harus difahami adalah proxy war. Proxy war ini apa? Coba dibuka Google. Proxy war itu apa? Apa proxy war? Pak Fandi, silakan Pak Fandi. Proxy war itu Pak, perang dengan menggunakan pihak ketiga, Pak. Tidak secara langsung. Iya. Betul, karena Bapak lihat di Google pasti ya kita benarkan semua itu. Memang begitu pengertiannya Bapak. Antara yang berperang, dia sesungguhnya tidak memiliki kepentingan dengan hasil perang itu. Orang lain yang punya kepentingan. Ini kan bahaya sekali ini Bapak, sangat bahaya. Kita yang bakalai, yang punya kepentingan minum-minum kopi di luar. Rokok dia, cerita, tinggal monitoring bagaimana sudah yang di sana. Ini kan menggunakan kemampuan IT, kehebatan IT. Jadi kita berseteru, padahal bukan kita yang memiliki kepentingan. Kita hanya diadu orang, dibentur-benturkan orang. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan proxy war. Perang. Perang yang tidak melibatkan negara yang sesungguhnya. Mana contohnya Bapak? Siapa yang bisa kasih contoh konkret? Contohnya di mana Pak Fandi? Julhar Fandi. Nah, Pak Fandi, kira-kira di mana contoh? Ada yang bisa kasih contoh proxy war yang ada di Indonesia? Itulah kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kita sudah benturan dengan warga negara kita sendiri, ternyata yang punya kepentingan Beni Wenda. Di mana Beni Wenda? Di luar negeri. Tetapi KKB di Papua sudah terlanjur. Nah, tidak ditumpas sudah mengganggu ketertiban dan keamanan. Yang punya kepentingan itu bukan orang Papua yang berperang itu, tapi Beni Wenda, CS. Begitulah kerja-kerja proxy war. Anda berperang bukan dengan lawan yang sesungguhnya. Jadi kira-kira begitu, betapa bahayanya ini Barat. Dan yang ini bisa diturunkan ke lingkungan yang lebih kecil.
antara bapak dan ibu, antara bapak sebagai apa? Sebagai guru dengan kepala sekolah bisa. Makanya PNS tidak boleh, harus memiliki kemampuan memahami isu. Tidak hanya memahami, dia mampu mengidentifikasi. Tidak hanya mengidentifikasi, tapi dia mampu menganalisis. Olehnya saya katakan tadi, lebih baik kita bergerak lambat karena mencari data, daripada bertindak cepat karena digerakkan isu. Lebih baik kita lambat-lambat tapi menganalisis. Daripada bergerak cepat, terakhir rupanya cuma isu, tidak terjadi itu barang. Kita sudah bakal habis-habisan. Orang yang menyebarkan isu sudah merokok-merokok dia di belakang. Rokok, minum kopi, kita sendiri yang bakal apalagi di era digital. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Itu namanya isu kontemporer. Kenapa? Karena dia mau digoreng memang. Makanya dia isunya tidak bertahan lama. Kalau mampu kita selesaikan nanti di Papua itu hilang dengan sendirinya. Tetapi kalau kita lengah, balik lagi. Balik lagi. Karena dia kontemporer. Nah ini saya tidak usah jelaskan hoax. Ini yang dimaksud dengan kemampuan literasi. Jadi kemampuan literasi itu Bapak Ibu tidak sekedar kemampuan baca dan tulis. Kemampuan literasi itu berkembang pemahamannya sampai dengan bijak bermedia sosial. Supaya kita tidak terjebak menjadi agen penyebar hoaks. Jadi kalau ada informasi, terutama yang kaitannya dengan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, harus selektif. Selektif. Kalau sudah menyangkut kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, selektif. Karena sangat rawan, sangat rawan. Muncul di HP-nya Bapak, Ibu. Nah, silakan Anda bijak bermedia sosial. Anda timbang-timbang sendiri. Ya. Sekali lagi saya ulangi, terutama isu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita yang menyimpulkan apakah informasi ini saya respon, saya jauh balik, atau saya sebarkan, atau diam saja, atau dihapus kalian. Karena begitu cepat menularnya itu Bapak. Dari satu grup ke grup lain sudah terbentuk opini. Padahal cuma isu. Karena kita semua juga ikut menyebarkan. Makanya nanti di materi ini yang penting itu adalah kemampuan mengidentifikasi, menganalisis. Terutama isu di lingkungan pekerjaan. Kita bicara dulu lingkungan strategis ini. Sarasen. Sarasen ini apa ini? Apa Sarasen? Apa Sarasen, Bapak? Izin menjawab, Pak. Ya. Sarasen adalah penyedia jasa konten kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi memang ada orang-orang yang memang kerjanya itu menyiapkan konten-konten kebencian. Nah ini kan paling rawan. Kebencian ini dilatar belakangi oleh suku, agama, atau ras. Siapa sih yang tidak sensitif dengan ini? Padahal memang ada penyedia jasa hanya untuk mengurus konten-konten itu. Makanya kita perlu menganalisis, masuk akal kayak ini. Dan ini semua isu ini Bapak Ibu, 5 tahun lalu belum ada. Jangankan 5 tahun, mungkin 3 tahun lalu belum terlalu ramai. Sekarang dia lagi booming. Nah kalau kita serius dengan undang-undang yang ada, nanti ini akan hilang dengan sendiri. Tetapi begitu kita lengah, 10 tahun kemudian balik lagi. Datang lagi isu yang jadi model lagi. Dan sangat mengganggu Bapak. Bayangkan kalau ujaran kebencian itu isinya agama. Bagaimana ini? Isinya urusan suku. Oh, sangat sensitif.
Sangat sensitif itu, Bapak. Anda kan sudah tahu, ini Indonesia, ini bukan negara kecil. Negara besar. Bis besar yang berpenumpang 270 juta. Oleng sedikit, sangat berbahaya. Luar biasa bahayanya. Jangankan oleng, Anda permainkan remnya, pura-pura rem-rem mendadak, seperti apa penumpang di dalamnya. Karena ini bukan bis kecil. Jadi jangan ikut-ikut. Terutama konten kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita yang menjadi pilar pemersatu bangsa. Fungsi yang keberapa itu? Fungsi yang ketiga PNS itu apa? Perekat dan pemersatu bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa. Setelah Komio eksekusi itu kebijakan publik, Komio lakukan pelayanan publik, yang ketiga itu atas isu-isu yang ada, Anda yang menapis. Semangatnya apa? Tampil sebagai perekat persatuan bangsa. Jadi kalimat-kalimatnya, kontennya kita rubah dengan semangat persatuan. Kalau Anda ikut main di isu itu, tidak mempertajam-tajam sesuatu yang belum jelas. Kemudian menggiring publik untuk melakukan keputusan yang salah. Orang tua murid sudah bawa parang semua, gara-gara Komio sebarkan informasi yang tidak jelas. Oh, repot amat itu, Pak. Jangan main-main dengan isu kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan main-main, Bapak. Apalagi kalau memang Anda membuat konten-konten untuk itu. Apalagi kalau SARA, ya. Paling mudah orang digerakkan karena SARA. Yang kedua, yang berikutnya cybercrime, kejahatan cyber. Ini sudah ada lembaga yang menangani khusus. Nah, yang berikut korupsi. Apa itu korupsi? Ini korupsi ini Bapak isu kontemporer. Kan nanti tahun berapa kita bentuk KPK itu? Nah, pembentukan KPK, kalau Bapak baca sejarahnya, KPK itu lembaga ad hoc. Apa itu lembaga ad hoc? Siapa yang tahu apa artinya ad hoc? Ad hoc itu apa? Ada yang tahu? Ad hoc. Sementara. Panitia ad hoc. Panitia sementara itu. Nah, jadi lembaga KPK ini dibentuk dulu, lembaga ad hoc. Kenapa? Karena ditahu bahwa korupsi itu bagian dari isu kontemporer. Ternyata setelah sekian belas tahun kita juga belum mampu menghilangkannya. Jadi isu korupsi ini bukan hanya ada di Indonesia, di hampir semua negara. Tidak ada satupun negara yang betul-betul 0% korupsinya. Tidak ada. Boleh kami belajar. Jangan dikira di Amerika itu tidak ada korupsi. Bahkan di mana-mana jatuhnya seorang presiden biasanya isinya korupsi. Jadi korupsi ini andaikan semua kita nanti berhasil serius melakukan pencegahan, hilang nanti. Kira-kira mungkin ya kalau serius 15 tahun ke depan, hilang sudah. Hilang sudah. Tidak ada lagi cerita tentang korupsi itu. Kita beralih ke isu lain lagi. Apa itu korupsi? Supaya Bapak dan Ibu tidak ikut-ikut menyebar isu korupsi, sementara kita tidak paham apa itu korupsi. Apa itu korupsi, Bapak? Akan memperkaya Hak apa? tindakan memperkaya diri sendiri. Ya, memperkaya diri sendiri. Siapa itu? Siapa yang kasih tahu tadi? Syarifah Siapa yang- Aulia, Pak. Oh, Syarifah. Iya. Yang lain? Korupsi adalah? Penyelewengan, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. iya, Pak Samsul. Benar. Izin menjawab, Pak. Ya,
tindakan memperkaya diri sendiri atau penyelewengan ke hak negara yang menyebabkan kerugian terhadap negara. Iya. Sudah cukup. Jadi ada 3 indikator atau ciri-ciri korupsi itu. Sudah Bapak dan Ibu sebutkan semua 3 itu. Pertama, korupsi itu pasti dikaitkan dengan kewenangan. Ya. Tidak mungkin orang tidak ada kewenangannya melakukan korupsi. Karena dia tidak berwenang mengeluarkan atau menggunakan uang negara. Jadi orang yang memiliki kewenangan gara-gara tanda tangannya keluar uang negara karena jabatannya, maka berpeluang untuk melakukan korupsi. Pernah aku mendengar di Buol, ada nelayan dijemput paksa oleh Pak Jaksa di tengah laut karena korupsi. Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Kenapa tidak ada? Karena nelayan tidak ada kewenangannya mengelola uang daerah. Ada kewenangannya. Masa orang tidak ada kewenangannya dibilang. Jadi dia berkaitan dengan kewenangan. Ciri yang pertama itu adalah perbuatan melawan hukum. Hukum yang dimaksud di sini Undang-Undang Tipikor. Jadi kalau orang mengambil yang bukan haknya, boleh jadi itu bukan korupsi karena tindak pidana umum. Dia tidak disidik dengan Undang-Undang Tipikor. Nah, pelaku korupsi itu tidak harus disidik dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi yang pertama itu betul. Itulah yang disebut dengan sewenang-wenang atau melampaui kewenangan. Karena ada kewenangan di tangannya. Gara-gara tanda tangannya keluar uang itu. Nah, dia gunakan kewenangan, dia salah gunakan kewenangan. Itulah yang kemudian disebut oleh tindakan melawan hukum. Atau perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan hukum di sini hukum Undang-Undang Tipikor nomor 21 itu. Nah, yang kedua, ciri korupsi itu setelah dia terbukti bertindak melawan hukum, maka yang kedua adalah apa yang kedua? Merugikan negara atau daerah. Kapan negara rugi? Kalau sumber dananya APBN. Ya. Kapan daerah rugi? Kalau sumbernya APBD 1 atau APBD 2. Ya. Yang ketiga cirinya korupsi itu adalah memperkaya diri atau orang lain. Biar Bapak dan Ibu tidak mendapat sepersen pun, tapi karena gara-gara tanda tangannya Ibu Syarifah Aulia selaku bendahara pengeluaran atau sebagai pejabat pembuat komitmen atau sebagai PPTK, maka uang itu keluar. Begitu diperiksa, Ibu mengatakan, sumpah Pak Jaksa, Pak KPK, Pak Tipikor, saya sumpah tidak sepersen pun uang saya dapatkan. Betul. Betul Ibu tidak dapat sepersen pun. Tetapi gara-gara Ibu orang lain yang menerima uang itu. Siapa itu? Ya, boleh pengusaha, boleh atasan, atau orang lain. Nah, jadi harus ada terpenuhi 3 indikasi itu baru kita simpulkan orang melakukan tindak pidana korupsi. Di Indonesia ini teman-teman, ada 4. Ada 4 hal yang tidak boleh orang main-main. Yang pertama itu teroris. Yang kedua itu narkoba. Yang ketiga itu illegal logging. Yang keempat itu korupsi. Nah, boleh main-main dengan itu. Nah, dari 4 ini yang memang yang cepat penindakannya adalah atau yang lambat penindakannya adalah korupsi. Kenapa? Karena ada 3 kriteria tadi menyebabkan lambat. Coba kalau teroris, ada orang yang mencurigakan tinggal di lorongnya Bapak dan Ibu, sudah menjadi pembicaraan selama ini, dan memang sudah terbukti juga ada bau-bau kabel yang hangus. Kemudian Bapak lapor ke Densus,
pasti secepat itu akan ditindaklanjuti. Kenapa? Karena itu teroris. Diduga. Jadi cepat. Begitu juga narkoba. Begitu kami lapor langsung. Begitu juga illegal logging. Kalau ada sensor sudah berhari-hari teriak-teriak di hutan, dan itu kita tahu hutan lindung, lapor dengan Polsus, akan turun Polsus. Karena tidak boleh main-main dengan 4 hal itu. Nah, jadi persoalan korupsi. Korupsi itu tidak boleh secepat yang 3 itu. Kenapa? Karena harus dipastikan. Pertama, ada pasal yang dia langgar di Undang-Undang Tipikor. Diperiksa dulu itu. Yang kedua, sudah mulai ada gejala negara atau daerah rugi. Bahkan kita sudah hitung. Yang ketiga, sudah ada data awal, ada orang yang kaya gara-gara itu. Memperkaya diri atau orang lain. Makanya tim Tipikor ini relatif agak lambat penanganannya. Nah, karena lambatnya ini banyak orang mengatakan pemerintah tidak serius. Bukan tidak serius, bukan. Karena prosesnya tidak simsalabim kayak teroris tadi. Teroris begitu lapor, langsung itu Densus 88 turun. Langsung. Nah, makanya tidak boleh kita terlalu cepat ya. Kita yang duluan menyebarkan isu. Walaupun itu sudah Anda baca di media. Belum tentu. Kan media ini juga kan tidak jelas sumber. Paling dia bilang menurut sumber kami yang layak dipercaya. Tidak tahu siapa sumber. Nah, kita PNS ini tidak boleh ditarik-tarik orang dengan isu-isu murahan. Nggak bisa. Karena kita berbekal fakta. Kalau kamu berani mengatakan korupsi, tunjukkan pasal berapa dia langgar. Dan diancam berapa tahun itu. Kemudian berapa besar negara atau daerah dia rugikan. Ada datanya kamu. Siapa semua yang memperkaya diri. Kalau sudah hitung rekeningnya. Kalau sudah lihat alur rekeningnya. Nah, tidak semudah itu Bapak Ibu. Walaupun kepala dinas sudah dibilang begini-begini, ya, biarlah orang lain bicara. Jangan kamu ikut membesar-besarkan. Karena belum tentu. Yang berikutnya money laundering. Apa ini money laundering? Ini isu kontemporer juga. Pencucian uang. Pencucian uang. Maksudnya uang yang bagaimana ya? Uang kuning. Kita bawa ke uang yang dihasilkan dari usaha yang tidak disahkan atau ilegal. Menjadi seakan-akan legal. Iya, Pak. Sedianya uangnya tidak legal, tapi seakan-akan legal. Kalau kamu baca dulu beritanya, siapa ini mantan ketua Golkar yang sudah ada dalam penjara ini? Apa Novanto itu? Pak Novanto, Setia Novanto. Setia Novanto. Nah, itu kan penjelasan dari KPK. Jadi begini Bapak Ibu, kalau belum ingkrah, belum ada keputusan pengadilan, jangan Anda menyebut namanya orang. Sebut inisialnya. Tapi kalau sudah ada keputusan hukumnya boleh. Setia Novanto ini kan sudah ingkrah. Saya baca dulu itu, saya kalau tidak salah ingat, uangnya itu berputar di 11 bank di luar negeri. Antar perusahaan satu, perusahaan dua, perusahaan tiga. Seakan-akan itu menjadi keuntungan perusahaan bisnis di luar negeri. Untuk apa itu? Ya money laundering, mencuci jejak-jejak uang itu. Supaya yang ilegal seakan-akan legal. Nah, ini isu kontemporer juga ini. Bisa dianalisis, bisa. Ya. Jadi ini yang berikutnya ini gratifikasi. Apa ini gratifikasi, Bapak? Pemberian hadiah. Hadiah. Apa itu? Pemberian hadiah kepada orang yang memiliki wewenang atau jabatan. Ya.
Sebenarnya bukan hanya pemberian hadiah, pemberian dalam arti yang luas. Boleh saja yang kita berikan itu apa? Misalnya anaknya sakit. Kita yang tanggung berobatnya ke Singapura. Ada hal apa sih? Ada hal apa? Pak Jul Harfandi ini membiayai kepala dinasnya. Ada hal apa? Atau hotel dan tiketnya kita yang tanggung. Ada hal apa ini Pak Samsul ini? Dia tanggung semua tiketnya, hotelnya si anak itu berangkat. Jadi pemberian dalam arti yang luas dikaitkan dengan kewenangan. Jadi tidak hanya sekedar pemberian, Bapak. Kalau pemberian itu take and give, memberi dan menerima itu budayanya orang Indonesia. Dan itu tidak bisa kita hilangkan. Makanya kalau Bapak dan Ibu tinggal di kota, biasanya kalau pulang ke desa, membawa apa-apa yang langka di desa. Sebaliknya ketika pulang, kami juga membawa apa-apa yang langka di kota. Jadi saling memberi antara keluarga. Nah, ada masalah itu. Tidak boleh dihilangkan karena budaya kita itu. Yang jadi persoalan kalau dikaitkan dengan kewenangan. Ada hal apa Anda berikan? Nah, kewenangan tadi itu berarti terkait dengan jabatan. Kenapa pejabat ini, Pak Samsul kemarin bayarkan semua ininya, apanya. Patut diduga. Terjadi. Nah, ini money laundry, gratifikasi sama dengan suap. Itu tindak pidana lain yang masuk dalam kategori korupsi. Karena korupsi tadi itu Bapak, indikatornya 3. Merugikan negara, kemudian memperkaya orang lain. Nah, unsur merugikan negara tidak terjadi di money laundry. Di gratifikasi. Kan tidak terjadi. Tetapi dia masuk di tindak pidana korupsi. Maka ada istilah di undang-undang itu, di undang-undang tipikor itu tindak pidana lain yang termasuk kategori tindak pidana korupsi. Termasuk di dalamnya gratifikasi. Satu lagi suap. Nah, suap ini sebenarnya bukan isu kontemporer karena sudah ada sejak dulu. Bukan baru muncul sekarang, suap itu sudah tahun 70-an sudah ada. Makanya dia tidak masuk di sini. Tetapi suap itu masuk kategori tindak pidana korupsi. Ya. Apa bedanya suap dengan sogok? Beda atau sama itu? Beda atau sama itu? Suap dengan atau sama? Sama, Pak. Sama ya? Sama, Pak. Ya. Ibu itu menyuap anaknya dengan ibu itu sedang menyuap anaknya. Menyuap anaknya dengan makanan apa ya? Dia suap anaknya. Kalau ibu itu suap anaknya apa sama dengan sogok gitu? Beda, Pak. Kadang-kadang kita ini jadi gratifikasi. Nah, kalau Bapak dan Ibu guru yang paling top dengan Pak Guru apa ya? Yang paling top dengan yang Bapak dan Ibu guru? Sertifikasi. Kalau sertifikasi ditanya dengan Ibu guru pasti mampu beliau jelaskan sampai dimanapun. Nah, gratifikasi itu Bapak Ibu. Mohon maaf ya, sekedar berguyon saja. Oke, saya kira begini, Bapak dan Ibu nanti pelajari ini setelah isu-isunya, hate speech, bullying, radikalisme, terorisme. Terorisme itu juga Pak, sementara sifat. Dan itu memang perubahan lingkungan strategis. Jadi ini Pak, mulai dari sini Pak, proksi, hoax, semua ini pengaruh perubahan lingkungan strategi. Kita korupsi dulu tidak bisa terkendali di zaman Orde Baru. Sekarang merajalela karena perubahan lingkungan strategis. Money laundry ini juga, Pak. Kenapa? Karena kita sudah berinteraksi dengan berbagai bank di negara lain. Begitu juga gratifikasi.
Dia mulai bermetafora dengan berbagai bentuk. Kalau saya mengajar di BOL, misalnya ini klasikal seperti 2019 yang lalu. Setelah saya pulang, community titip macam-macam, apa gula merah ya apa. Nah, pertanyaannya gratifikasi apa tidak itu? Macam-macam, ikan kering, ada ikan segar, ada gula merah. Nah, pertanyaan sederhananya itu gratifikasi apa tidak? Coba. Gratifikasi apa tidak? Tidak. Hah? Tidak. Ini Bapak dan Ibu, kalau komio yang Bekasi tidak gratifikasi. Kalau orang lain gratifikasi. Nah, sebenarnya ditanya dulu, kalau dikasih ikan kering berapa ton? Kalau komunikasi sudah melebihi kapasitas, patut diduga. Apalagi diberikan kepada orang yang memiliki kewenangan untuk meluluskan Bapak dan Ibu. Patut diduga itu. Patut. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke, saya juga kelelahan saya, Pak. Dari tadi pagi ini tidak berhenti-berhenti. Habis PKA langsung ke bangket. Istirahat sedikit, masuk BOL. Modal insani yang diperlukan menghadapi isu kontemporer itu pertama modal intelektual, wawasan, pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, pengendalian emosional, kecerdasan emosional. Jangan terlalu mudah terpancing. Belum tentu orang korupsi, Bapak. Belum tentu. Karena memang isu itu sengaja dihembus-hembuskan karena ada kepentingan orang lain. Yang berikutnya modal sosial. Interaksi modal sosial, kesadaran sosial atau kemampuan sosial. Sosial itu arti sederhananya berteman. Nah, tidak sekedar sabar, harus tabah. Ada habisnya isu ini, Bapak. Salah satu modal insaninya itu ketabahan. Kemudian etika dan kesehatan. Dan yang paling penting yang keenam ini kesehatan. Orang kesehatan dengan demikian yang paling penting adalah kesehatan. Biar komio bagus wawasannya, cerdas emosinya, tidak mudah terpancing, bagus bertemannya, sabar orangnya, tapi kemudian sakit-sakitan. Maka yang tidak kalah pentingnya menjaga kesehatan dalam rangka posisi kita sebagai PNS merespon berbagai isu kontemporer. Nah, yang paling penting Bapak dan Ibu adalah materi ini sebenarnya. Ini yang paling penting Bapak. Karena materi ini nanti dibawa ke lingkungan pekerjaan. Karena tidak mungkin kita mempersoalkan lingkungan strategis, kawasan Asia, kawasan global, tidak. Tetapi Anda cukup memahami itu bahwa ada isu kontemporer bermain di sekitar kita akibat dari perubahan isu strategis. Isu strategis itu isu kawasan. Bisa kawasan Sulawesi Tengah, bisa kawasan regional Sulawesi, bisa kawasan Indonesia, bisa kawasan Asia Tenggara, Asia, dan global. Karena perubahan dari sanalah, terbawalah isu itu kemari sampai di BOL. Jadi terorisme itu bukan isu lokal, itu isu global. Isu global, dari negara luar. Radikalisme juga begitu. Baik, nah kemampuan yang pertama terkait dengan isu di lingkungan kerja itu
yang diminta itu environmental scanning. Environmental scanning ini maksudnya kepedulian terhadap lingkungan kerja. Lingkungan environmental. Jadi lingkungan. Saya izin sebentar ya, saya ke toilet dulu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi yang pertama dibutuhkan itu kepekaan terhadap lingkungan kerja. Environmental scanning. Kepedulian. Peka, sensitif. Nah, selama ini begini, di tempat kerja itu saya cok dulu. Nah, begitu banyak isu cuma karena kita tidak pernah fokus, tidak pernah konsen di tempat tugas, sehingga isu itu kita anggap biasa-biasa saja. Ini kaitannya bukan lagi dengan isu strategis tadi ya. Ini kaitannya dengan upaya memperbaiki pekerjaan. Makanya isu itu diangkat dari pengalaman. Apa yang dimaksud dengan pengalaman? Pengalaman itu adalah apa yang Anda lihat langsung, apa yang Anda dengar langsung, dan apa yang Anda alami. Itulah pengalaman. Nah, sebenarnya begitu banyak isu di lingkungan pekerjaan. Apakah itu di sekolah, di puskesmas, di kantor. Nah, tidak usah jauh-jauh. Kita baru 2 kali bertemu di sini. Bapak dan Ibu barangkali baru beberapa hari ikut virtual, Zoom. Sudah banyak isunya. Misalnya, dukungan signal yang tidak maksimal. Kan isu itu. Yang kedua apa? Seringnya room terlambat dibuka. Kan isu itu. Yang ketiga apa? Sering video suara datang terlambat. Jadi isu itu pengalaman yang ada di tempat kerja kita. Ini yang kita mau lihat lebih lanjut, kemudian kita coba analisis. Nah, kemampuan itu dalam rangka menyelesaikan isu di tempat kerja itu, maka dituntut minimal 3 kemampuan. Yang pertama itu environmental scanning. Kepedulian terhadap isu atau masalah dalam organisasi. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, bagaimana caranya merumuskan sesuatu menjadi isu?
menurut pengalaman. Bagaimana caranya? Nah, cara supaya dia menjadi isu, maka setiap masalah yang Anda lihat, nyatakan dalam kalimat negatif. Saya ulangi sekali lagi, isu itu nanti dia menjadi, atau masalah yang ada di tempat kerja sehari-hari itu, dia berkembang atau diangkat menjadi isu apabila dibuat dalam pernyataan negatif. Apa itu contoh pernyataan negatif? Coba siapa yang bisa? Pernyataan negatif contohnya seperti apa? Pernyataan negatif. Kurang Izin menjawab, optimal. Pak. Ya, Pak Ibu Syarifah. Kalau misalnya kan saya di sekolah, jadi kurang maksimal pembelajaran. Misalnya kan isu itu ada dampak dari misalnya kan pandemi kan sekarang, jadi ada dampaknya yang bisa dijadikan isu. Ya. Dampak dari itu. Jadi isu begitu banyak menurut pengalaman Bapak dan Ibu. Sudah berapa bulan Bapak dan Ibu orientasi di tempat kerja, diingat kembali kejadian itu, kemudian rumuskan dalam pernyataan negatif. Pernyataan negatif itu rendahnya, kurangnya, belum adanya, sulitnya, belum efektifnya, belum terwujudnya, itu kan negatif. Jadi kemampuan Bapak dan Ibu menganalisis apa-apa yang terjadi selama ini, kemudian hasilnya itu supaya konkret menjadi isu apabila sudah dibuat statement negatifnya, pernyataan negatifnya. Boleh juga pernyataan positif, tetapi pastikan substansi negatif. Misalnya tingginya, tinggi itu kan positif. Cuma yang tinggi itu penyebaran angka COVID. Nah, substansi negatif. Nah, sekarang mulai pikirkan semua apa yang ada di tempat tugas Anda selama 6 bulan Anda bekerja. Seperti yang disampaikan Ibu Syarifah tadi. Kurangnya, belum adanya, lemahnya, sulitnya, rumitnya, mahalnya, belum efektifnya, belum maksimalnya, belum optimalnya. Semua dibuat dalam pernyataan negatif. Dengan demikian Anda menemukan begitu banyak isu. Sama dengan pengalaman tadi kita di Zoom ini. Pak, jadwal sering berubah-ubah. Artinya apa? Penjadwalannya belum optimal karena sering berubah-ubah. Ruangan, kadang kita sudah nunggu tapi belum terbuka. Ini kan terkait dengan apa? Belum optimalnya pelayanan di ruang belajar. Tinggal dibuat pernyataan negatif saja. Jadi begitu ya. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu sudah memiliki beberapa isu di tempat kerja masing-masing. Ya, di tempat kerja masing-masing. Nanti saya jelaskan nanti apa hubungan terakhirnya nanti memahami isu di tempat kerja dikaitkan dengan isu global. Kita nukik sekarang ke pekerjaan. Nah, apa yang kita lakukan nanti di pekerjaan, sudah ini juga yang dilakukan oleh negara dalam rangka mengantisipasi isu global itu. Sama, divalidasi. Nah, cuma ini kita bawa ke tempat kerja. Anda tidak mungkin menganalisis isu strategis global, nggak mungkin. Nah, tapi cara menganalisis isu strategis global tadi itu sama dengan ini. Pakai alat. Makanya tingginya ini, kurangnya ini, lemahnya ini, belum adanya ini. Nah, coba saya tanya, Pak Armansyah, coba kata rumuskan satu isu di tempat pekerjaannya Bapak. Pak Armansyah. Di tempat kerjanya Pak Armansyah. Coba kata buat satu rumus, satu saja isu. Ibu Fatma bisa? Satu isunya.
Ya, bisa Pak. Ya, Tentang kurang optimalnya pembelajaran di masa pandemi. ya sudah, isu sudah. Pak Armansa, kenapa audionya? Bisa? Coba sebutkan satu isu di tempat kerja. Coba. Tidak kedengaran, Pak. Yang lain. Headsetnya, Pak. Kayaknya headsetnya bermasalah. Apa? Kayaknya headsetnya yang bermasalah, Pak. Coba headsetnya bagus. dilepas. Sudah bagus. Coba kata sebutkan salah satu isunya. Yang lain. Coba yang lain. Supaya saya pastikan. Coba yang lain. Izin Pak. Ya. Misalnya kayak saya di Dinas Lingkungan Hidup, Ya. Kurangnya pemahaman pembacaan peta dan koordinat. Kurangnya pemahaman? Pembacaan peta dan koordinat. Oh iya, boleh. Coba kata satu lagi. Saya melihat pengalamannya Bapak. Satu lagi. Nah, isu lingkungan itu kan banyak sekali. Belum tersedianya ini untuk buang sampah, belum adanya kesadaran ini, rendahnya ini partisipasi masyarakat. Banyak sekali, puluhan isu bisa dirumuskan di sini, puluhan. Tapi tidak sembarang isu ya yang Anda lihat langsung. Yang Anda dengar langsung. Yang Anda lakukan langsung. Itu isu. Jangan hanya dikira-kira. Tetapi tinggal diingat-ingat yang pernah Anda dengar langsung. Yang pernah Anda lihat langsung. Yang pernah Anda alami langsung. Jadi isu itu diangkat dari pengalaman. Caranya dibuat dalam pernyataan negatif. Ya, mulai ini ya, kita sudah bicara isu di lingkungan pekerjaan. Nah, yang kedua, setelah Bapak dan Ibu memiliki kemampuan kepekaan atau kepedulian terhadap lingkungan pekerjaannya, ditandai dengan kemampuan mengumpulkan dan merumuskan isu, maka kemampuan berikutnya yang diminta dari Bapak dan Ibu adalah problem solving. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mampu melihat, menggunakan pengalaman, kemudian merumuskan isu dalam pernyataan negatif, maka kemampuan berikutnya yang dituntut adalah problem solving, yaitu kemampuan dalam mengembangkan dan memilih alternatif terkait dengan penyelesaian isu yang ada. Kita sudah mulai masuk pelan-pelan ini. Nanti pertemuan berikutnya sudah mempraktekkan alat. Bagaimana menganalisisnya. Karena ini kita lagi 1/4 jam 6 berhenti. Nah, itulah sebabnya rancangan aksi perubahan itu tidak bisa Anda buat kalau tidak berbasis isu dan gagasan. Basisnya isu. Karena tidak mungkin ada gagasan tanpa isu. Harus ada isu dulu. Maka yang dituntut pertama kemampuan merumuskan isu. Maka rumuskanlah isu sebanyak-banyaknya menurut pengalaman Bapak dan Ibu. Nah, tidak mungkin tidak terjadi karena menurut pengalaman sendiri lagi. Ya, seperti tadi lambatnya room belajar dibuka. Itu kan tidak mungkin salah itu. Karena kita yang alami. Bapak dan Ibu yang alami. Kan tidak mungkin salah itu. Ya ada salahnya. Karena kita alami langsung. Jadi sekali lagi isu itu adalah pengalaman. Pengalaman itu maksudnya apa yang Anda dengar langsung, lihat langsung, alami langsung. Nah, tinggal dirumuskan dalam pernyataan negatif. Negatif. Ya.
Nah, karena banyaknya isu, maka dia belum tentu valid. Belum tentu valid. Kalau terjadi, ya terjadi. Apakah layak ditindaklanjuti? Belum tentu. Makanya dibutuhkan kemampuan ketiga, kemampuan menganalisis. Jadi ada 3 kemampuan dasarnya, Pak. Yang pertama, environmental scanning. Kembangkan itu kepedulian, kepekaan terhadap lingkungan. Karena pekerjaan itu adalah tugas Anda sehari-hari. Coba kita peka dengan pekerjaan kita. Kepekaan itu dibuktikan dengan kemampuan menemukan berbagai persoalan di tempat kerja. Oh, pantas ini manajemen ininya rendah. Oh, pantas partisipasi orang tua siswa juga rendah. Oh, pantas anak-anak belajarnya tidak, lingkungan sekolah juga kualitasnya rendah. Oh, pantas sarana belajar juga terbatas. Oh, pantas juga ya, ini macam-macam isu Anda dapatkan di situ. Tinggal ingat-ingat saja. Yang pernah Anda lihat, yang pernah Anda dengar. Tinggal diingat-ingat, kemudian rumuskan pernyataan negatif. Makanya andaikan diberi tugas, mungkin satu orang belasan isu yang bisa dia rumuskan. Belasan. Nah, karena banyaknya isu tadi, kita nanti akan dituntut kemampuan kedua, membangun alternatif solusi. Itulah problem solving. Jalan keluar dari permasalahan. Membangun beberapa alternatif. Kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, dan seterusnya. Nah, karena isu ini banyak sekali, maka perlu dilakukan validasi isu. Apa alatnya? Banyak alatnya, Bapak. Banyak sekali alat validasi isu. Ada USG, ada APKL, ada ASTRID, ada kriteria OPD, ada SMART-UP. SMART-UP itu sistem manajemen akuntabilitas untuk pemerintah. Itu alat-alat validasi isu. Nah, yang saya perkenalkan satu yang sudah populer digunakan banyak orang. Tetapi kalau bisa, jangan Bapak dan Ibu terpaku dengan alat yang saya perlihatkan. Sebaiknya Bapak dan Ibu juga mencari alat-alat yang saya sebutkan tadi. Apa? Nah, inilah alat bantunya Bapak Ibu. Alat bantu yang saya perkenalkan sampai dengan sore ini, yang pertama itu APKL. Siapa yang tahu apa itu APKL? Ada yang tahu yang sudah pernah gunakan alat ini? Nah, ini dia. Ini dia Bapak. Isu strategisnya 3. Sengaja ini 3, kalau terlalu banyak nanti tambah bingung Bapak dan Ibu. 3. Pengelolaan barang dan aset belum optimal. Kenapa? Karena pengalaman dia di situ. Oh, setengah matinya kita cari laptop. Padahal itu pengadaan tahun lalu. Tahun lalu itu diadakan di sekolah, seingat saya 15 laptop. Hari ini sudah setengah mati dicari. Di mana semua sudah laptop itu. Berarti pengelolaan barang dan aset belum optimal. Begitu mudah aset hilang. Terlalu mudah. Infocus juga kemarin diadakan 5. Begitu dicari biar tinggal 1 yang ada. Kemana semua ini aset ini? Nah, karena itu yang Anda alami, Anda lihat langsung, Anda dengar langsung, ya dirumuskanlah. Bisa juga kalimatnya belum optimalnya pengelolaan aset. Jadi diawali dengan kata negatif, belum optimalnya. Ini dia balik pengelolaan barang dan aset belum optimal. Sama saja. Yang penting dia negatif. Yang kedua, ukuran kinerja ASN masih berdasarkan kehadiran. Kan standarnya itu tidak bisa hanya kehadiran. Jadi ukuran kinerja orang
menerima tunjangan kinerja per bulan sama orang yang hanya datang absen dengan orang yang bekerja. Ada yang datang dia absen pagi, dia ngeluyur, keluar kemana-mana, pas 3:30 sore dia datang lagi absen. Begitu terima tunjangan, sama dengan diterima orang yang tanam lutut bekerja, yang tidak pernah pulang-pulang. Dia bekerja habis apel pagi, dia tidak kemana-mana, hanya di depan laptop terus bekerja. Nanti istirahat siang, makan, sholat, dia balik lagi kerja sampai 3:30. Begitu tunjangan kinerja sama dengan orang yang kemana-mana, yang tidak serius bekerja. Maka ini harus distandarkan, jangan hanya daftar hadir. Nah, kalimat ini juga bisa dirubah, rendahnya atau belum optimalnya pengukuran kinerja ASN atau belum lengkapnya. Yang ketiga, isunya penataan arsip belum optimal. Arsip ini tidak tahu bagaimana. Surat yang baru datang tadi pagi, begitu siang 3:30 sudah dicari. Ternyata terkunci di mejanya staf si A. Dia sudah pulang. Pak Kadis sudah teriak-teriak, mana yang saya disposisi tadi? Kenapa tidak ada yang hadir rapat? Ternyata surat di disposisi dia simpan di laci. Orang sudah merapat, tidak ada yang hadir. Kenapa? Tidak, penataan arsip tidak optimal. Kenapa? Nah, sekarang ini kan penataan arsip sudah berbasis IT semua. Orang rapat sudah tinggal HP saja. Nah, sudah ada 3 isunya. Nah, 3 isu ini Bapak Ibu divalidasi dengan alat yang pertama APKL. Apa A-nya Bapak? Apa A-nya? Aktual. Aktual. Apa yang dimaksud dengan aktual? Nah, jadi aktual itu yang pertama kriterianya sedang terjadi, bukan dibicarakan. Sedang terjadi itu. Boleh dicek di lapangan, sedang terjadi. Itu kriteria pertama. Itu nilainya tinggi itu kalau sedang terjadi. Yang kedua, baru-baru terjadi. Baru-baru terjadi. Tapi sudah lewat. Itu nilainya sedikit lebih rendah. Yang ketiga, berpotensi terjadi. Belum terjadi, tapi potensinya tinggi. Misalnya flu burung itu sudah ada di toli-toli. Kalau tidak ada perlakuan di perbatasan, akan masuk di wall. Maka itu namanya aktual. Aktualnya berpotensi terjadi. Jadi begitu cara mengukurnya, Bapak. Diskusi kita, mana yang sebenarnya yang sedang terjadi. Ya, kalau sama semua sedang terjadi, ya sama-sama nilainya 4 atau 5. Ini menggunakan skala Likert. Skala Likert itu 1 sampai dengan 5. Jadi cara mengisinya 4, 4, 3, dan seterusnya itu hasil diskusi. FGD atau brainstorming. Siapa dengan siapa, orang yang paham objeknya. Tidak boleh sembarang orang. Lebih baik 3 orang berdiskusi guru, berdiskusi tentang metode, media, apa saja yang terkait dengan proses pembelajaran, hanya 3 orang tapi guru, daripada 30 orang kesehatan. Pasti datanya tidak valid. Atau sebaliknya, lebih baik 3 orang sama-sama perawat atau sama-sama orang medis berdiskusi tentang entah itu sampah medis, entah itu rekam medis, entah itu kepatuhan pengunjung. Lebih baik mereka hanya bertiga diskusi, menentukan angka-angkanya daripada 30 orang tapi orang pertanian. Nah, makanya syarat berdiskusi itu orang yang paham tentang objek yang didiskusikan. Disitulah muncul angka-angka itu. Problematik itu maksudnya tingkat keterdesakan dilihat dari sisi waktu.
Mana yang bisa ditunda, mana yang sama sekali tidak bisa. Nah, ini diskusi. Mana yang paling mendesak, Bapak? Mau kasih baik ini pengelolaan barang dan aset, atau kita perbaiki dulu indikator kinerja, atau kita tata aset? Mana yang lebih mendesak di antara tiga ini? Kalau semua sama mendesaknya, ya sama angkanya. Nah, yang berikutnya khalayak. Apa yang dimaksud dengan khalayak? Siapa yang bisa? Khalayak itu apa? Layak itu Pak menyangkut banyak orang. Ya, jadi di antara tiga isu itu mana yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak? Isu yang mana? Isu 1, isu 2, atau isu 3? Silakan dihitung orang yang terkait dengan isu. Bukan dihitung dengan 1, 2, 3, 4. Diperkirakan. Oh, lebih baik begini Pak. Kalau hanya arsip itu hanya terkait dengan anu saja itu. Tapi kalau kinerja kita perbaiki, itu langsung berdampak pada seluruh pegawai. Nah, kira-kira begitu. Mana dia memenuhi hajat kita. Nah, ini yang terpenting. Apa L itu layak? Layak itu kalau bisa tidak ada, cari yang paling murah. Kalau bisa yang jadi begitu Bapak Ibu, layak itu untuk Bapak dan Ibu yang akan mengadakan aktualisasi, ingat waktunya 30 hari. Mana yang bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari di antara tiga isu itu? Jangan mengambil isu-isu besar, ternyata waktunya tidak cukup. Nah, diskusinya di sini, di L, di layak. Layak itu bisa ditindak sesuai dengan ketersediaan waktu. Saya kira satu ini saja alat yang Bapak kenal duluan, sudah boleh memvalidasi isu. Dipakai untuk memvalidasi isu. Jadi isu-isu global itu juga begitu. Aktualkah ini barang? Terjadikah ini barang? Jangan-jangan tidak terjadi. Kalau memang terjadi, apakah sedang? Atau isu yang sudah 5 tahun lalu? Nggak usah direspon. Nah, begitu kira-kira. Itulah kaitannya dengan isu-isu global tadi. Jadi dengan standar-standar, tentu alat ukur berbeda. Tetapi di standar seperti ini, supaya kita tidak mudah. Tunggu dulu, benarkah itu? Kalau benar, kapan? Di mana? Apa sedang? Atau hanya berpotensi? Baru berpotensi. Tunggu, tidak usah ditanggapi itu, karena tidak berhubungan dengan orang banyak. Kalau isu itu benar, ya hanya berhubungan dengan kelompok kecil itu. Tidak terlalu prioritas untuk direspon. Ya. Tidak juga mendesak itu. Kalau tidak bisa kita selesaikan, ya nanti tahun depan bisa. Jadi tingkat keterdesakan. Sampai di sini Bapak dan Ibu paham atau tidak? Nah, kalau tidak paham silakan ditanya. Penggunaan alat ini dulu. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit. Pak, bertanya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin begini Pak, kalau untuk scanning isu ini mungkin kita mungkin bisa di kasus gitu. Saling membantu
mau divalidasi, butuh orang lain. Ingat, tidak sembarang orang yang paham tentang isu. Kalau isunya kesehatan, harus sesama orang kesehatan. Kalau isunya pertanian, ya sesama teman di pertanian. Begitu seterusnya. Kalau auditor, inspektorat, ya sesama auditor. Isu itu dari Bapak, karena pengalamannya Bapak. Jangan nanti berdasarkan diskusi, akhirnya sesuatu yang tidak terjadi, yang tidak dialami. Karena namanya isu tadi, sumbernya dari pengalaman setiap orang. Yang dimaksud dengan pengalaman itu yang dia lihat langsung, yang dia dengar langsung, dan yang dia alami langsung. Salah satu kriteria terpenuhi, berarti itu sudah pengalaman. Jadi isu bukan didiskusikan, Pak. Itu namanya mencari isu. Isu ini sudah ada. Tinggal mau diredaksikan dalam pernyataan negatif. Tidak ada birokrasi, organisasi pemerintah yang bekerja yang tidak ada isunya. Pasti. Apalagi dikaitkan dengan peningkatan kinerja. Jadi begitu Pak ya, Andi, isu itu bukan dikumpul orang kita diskusi, mari kita cari isunya. Tidak. Ingat kembali pengalaman Anda. Nah kita saja di Zoom baru 2 kali ketemu sudah banyak isu. Apalagi Bapak dan Ibu sudah berbulan-bulan di tempat kerja. Maka semakin lama Anda di tempat kerjanya Anda, semakin banyak isu yang Anda bisa rumuskan. Tinggal diingat-ingat sebagai guru, ingat-ingat. Mulai dari peran orang tua, kemudian dari sisi murid, dari sisi sarana prasarana, dari sisi lingkungan sekolah, dari sisi komite, dari sisi OSIS, semua bisa diangkat. Ekstra kurikuler, intrakurikuler, metode belajar, media belajar, kemampuan kerjasama antara guru. Oh, banyak sekali isunya. Kalau saya tidak batasi mungkin puluhan. Kalau tidak dibatasi. Nah, isu-isu tadi supaya Bapak dan Ibu tidak terlalu rumit menggunakan alat ini, coba diangkat 3 saja yang dianggap strategis. 3 saja. Begitu ketemu sudah yang 3, mau divalidasi, gunakanlah alat. Salah satu alatnya adalah APKL. Oke? Ada alat lain? Ada. Apa? Ini juga populer orang gunakan. Organ ini kurang lebih problematik. Serius. Serius itu kita kan ngomong-ngomong hari-hari. Komi ini serius atau tidak? Dan gitu ya. Kemudian growth. Growth itu pertumbuhan. Pertumbuhan. Kalau tidak ditangani, mana isu yang tambah parah? Di antara 3 isu itu. Kalau tidak segera ditangani penataan arsip, apakah arsip terus bertumbuh menjadi buruk? Mana yang paling besar kemungkinannya growth, perkembangannya menjadi semakin buruk? Itu G. Kalau U-nya keterdesakan, mana yang lebih mendesak? Kalau serius ya serius. Serius yang hari-hari kami bicara itu. Kami mau datang, serius atau tidak ini? Pak, kalau seandainya nanti di sini nilainya sama. Kalau nilainya sama, turunkan dia ke USG. Yang sama yang 2 ya. Misalnya ternyata nilainya nanti. Ini ada kekeliruan ini. Ranking ini salah ini. Salah rankingnya ini. Kalau Bapak dan Ibu jeli tadi. Ini ranking 2. Karena dia 15. Yang ini ranking 3 karena dia paling rendah. Terbalik ya. Terbalik rankingnya. Jangan sampai nanti Anda bilang, oh begitu cara merankingnya. Yang nilainya yang nomor 2 ranking 3. Bukan. Ini hanya keliru saja. Keliru. Yang paling tinggi nilainya ranking 1. Kemudian yang di bawahnya ranking 2. Yang paling terakhir ranking 3. Yang diprioritaskannya ranking 1. Rankingnya dia yang paling total nilainya yang salah. Iya, total nilainya. Bukan. Oh iya, total nilainya yang salah. 8
harusnya ini 14. Ya. 8 tambah 4, 8 tambah 12 ya. Bukan. 14. 14. Ini 8 tambah 7, 15. Oh, bertukar nilainya. Ini yang 15, ini yang 14. Sudah betul rankingnya. Sudah betul rankingnya. Cuma ini kan saya copy dari, tidak bisa langsung saya rubah ini. Tidak bisa. Coba. Bisakah langsung dirubah dia ini? Oh, enggak bisa. Karena dia harus diambil dari sana, dirubah memang dari sana. Ya. Tidak bisa dia dirubah di sini. Harus waktu mengambilnya dirubah memang. Aduh. Oke, Bapak Ibu. 2 alat ini saja dulu. Nanti ya, baru kita lanjutkan besok. Kapan itu? Hari Senin. Nanti hari Senin baru kita bicarakan lebih lanjut. Bagaimana menelusuri sebab. Oke ya, sampai di sini saja dulu. Oke Bapak Ibu, karena ini sudah hampir maghrib, kita bubar dulu. Nanti kita lanjutkan hari Senin. Yang penting 2 alat ini sudah Bapak dan Ibu pahami menggunakan. Mulai malam ini, karena tugas saya itu memvalidasi. Jadi mulai malam ini rumuskanlah isunya masing-masing ya. Isu ini, kemudian validasi sudah. Ya, oke ya. Oke Bapak Ibu, saya kira inilah sesi kedua dari pertemuan kita. Sudah boleh dicoret-coret, masukkan beberapa isu, nanti kita diskusi. Diskusi hari Senin ini ya. Saya harap semua orang sudah membawa isunya minimal 3 dan sudah divalidasi dengan salah satu di antara 2 alat. Oke, jelas kira-kira tugasnya ini? Jelas, Pak. Karena belum bisa saya bawa ke Kolabjar, nah, nanti kita bahas langsung. Karena Kolabjarnya sampai tadi pagi itu, sampai kemarin, saya tidak tahu tadi hari ini, kemarin masih bermasalah. Saya kira ini kongko-kongko kita hari ini, kita, ada Pak Rahmat. Nah, tidak. Jadi ya, saya kira, ya oke. Jadi kita akhiri pertemuan ini ya. Siap Pak, sudah selesai. Ya baik. Evaluatornya mana Pak Acep? Ya, biarlah tidak ada Pak Acep, kita lihat. Ya, terima kasih Pak Barun, kita berikan siap. Pak Barun teman-teman. Yo, oke. Sudah memfasilitasi pembelajaran sore ini. Terima kasih Pak Barun. Yo, kita ketemu lagi mungkin di esok hari Pak. Ya, saya live Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini ada penyampaian nggak dari Ibu Emi? Saya mau masuk. Pak. Halo? Silakan aja Pak Rahmat, langsung. Cuman segini? Iya, saya lupa ternyata satu kelompok yang masuk sore ini Pak Rahmat. Saya lupa infokan tadi. Oke, Ibu Emi ikut juga ya. Tolong nanti besok disampaikan ke teman-teman dan sekaligus teman-teman yang lain. Saya sebentar saja. Kemarin ada yang sampaikan ke Ibu Rizky, Bu, kenapa 96 difasilitasi absensi? Saya tidak tahu orangnya siapa, tapi memang itu absensi untuk bersama. Cuman saya belum punya waktu untuk masuk di teman-teman. Jadi alamatnya itu bit.ly /absen buol, huruf kecil semua. Oke, teman-teman yang lain bisa silakan mencoba. Teman-teman yang lain silakan. Apa kau menjadi evaluator? Bahas. Teman-teman kelompok 4 bisa sampaikan ke teman-teman yang lain. Halo?
Izin Pak Rahmat. Ya. Kita kemarin sudah dibagikan link yang masalah absen form kemarin, Pak Rahmat. Jadi kita sudah mulai mengabsen hari ini? Iya, untuk absen di Google Form itu kita mulai hari ini, Pak Rahmat. Oh, sudah berproses? Ya. Oke, tolong sampaikan gini aja. Ini saja penekanan saya. Saya cuma sebentar. Untuk yang nomor urut absen, sudah dibagikan absen enggak? Manual? Sudah, Pak Rahmat. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Bentar teman-teman. Ya, Assalamualaikum Bu Dewi. Iya. Iya. Selasa malam. Iya. Teman, tolong ingatkan yang punya absen 01 sampai 09 1 sampai 9 itu menyertakan angka kosong di depan. Jadi tidak bisa saya NDH dengan benar saja. Saya takut teman-teman tidak tercatat masuk semua peserta, ternyata cuma satu kelompok. Ya, tolong ini angkatannya. Ya, jangan sampai tercatat di angkatan 96 sekali lagi karena hari itu akan kosong untuk teman-teman. Ya, tolong disampaikan ke teman-temannya. Teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu Emi dan Pak Acep mengcopy supaya besok diseragamkan di hari Senin dengan 3 kelompok lainnya. Boleh, Bapak Ibu? Boleh Pak. Siap, Pak. Oke, tolong diingatkan teman-teman yang saling mengingatkan absen. Terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.